Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin, dan bersalawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah sama-sama kita untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, laki-laki yang baik berakal tidak boleh dalam 7 hari telinganya itu kosong daripada mendengarkan wasiat takwa. Oleh sebab itu, kalau dia tidak ikut pengajian, tidak menghadiri tausiah di masjid, paling tidak wajib dia mendengar wasiat takwa dari khatib. Ittaqullah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jadi masalah, malaikat yang mencatat itu tidak kelihatan, tak nampak dia. Buku yang menjadi catatan amal itu pun tidak nampak. Surga dan neraka juga tidak nampak. Malaikat maut tak nampak, ruh tak nampak, dan puncaknya Allah pun tak nampak. La tudrikuhul absar, dia tidak bisa ditangkap oleh mata. Wa huwa yudrikul absar, tapi dia bisa melihat mata. Kita punya mata, tapi tak bisa melihat mata kita, tapi dia melihat mata kita. Wa huwal latiful khabir, dia maha tahu segala yang tersembunyi. Sekarang kita sedang berhadapan dengan manusia modern yang hanya percaya pada yang dia lihat. Kalau tidak bisa dilihat, tidak bisa dipegang, tidak bisa disentuh, tidak bisa ditangkap dengan panca indera, maka dia tidak ada.
Filsafat itu namanya filsafat wujudiyah. Wujudiyah diambil dari kata materi. Materi artinya benda. Materialisme orang yang hanya percaya kalau dia ada. Ini bukan aliran modern. Ini aliran sudah ada sebelum Nabi Muhammad SAW datang. Bisa kita lihat dalam surat An-Nisa ayat 153. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yas'aluka ahlul kitab. Orang Yahudi meminta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an tunazzila alaihim kitaban minas sama. Mereka mau melihat kitab itu turun dari langit dalam bentuk nyata, bukan wahyu yang masuk ke dalam hati Nabi. Mana Jibril itu? Mana kitab itu? Kenapa dia tidak kertas yang melayang-layang dari langit? Kitaban minas sama, dalam bentuk buku dari langit. Barulah kami percaya. Apakah mereka itu melakukan perbuatan jahat kepada Nabi Muhammad SAW? Mereka tidak jahat seperti Abu Jahal, Abu Lahab. Perbuatan mereka melawan bukan dengan kekerasan, dengan senjata, tapi dengan perang pemikiran, brainwash, brain otak, wash, cuci otak. Begitu yang dilakukan Yahudi menghadapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah mengingatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau hari ini orang Yahudi meminta engkau untuk menunjukkan mana kitab yang turun dari langit dalam bentuk kertas, faqad sa'alu Musa akbar min dzalik. Ingatlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka dulu meminta kepada Nabi Musa lebih hebat, lebih dahsyat, lebih parah, lebih kufur, lebih ingkar daripada itu. Apa yang mereka minta? Faqalu, mereka berkata, arinallaha jahrah, tunjukkan kami Allah itu nyata. Jahrah, jelas. Mana Tuhan itu? Mana Tuhan itu yang nyata? Baru kami percaya. Kita pun sekarang sedang menghadapi manusia-manusia seperti itu. Walaupun mulutnya tidak pernah menantang ulama, mereka tidak pernah berkata, mana Tuhan itu? Mereka memang tidak lantang berkata seperti itu. Tapi perbuatan mereka menunjukkan bahwa mereka sebetulnya tidak percaya kepada Allah yang ghaib. Makanya salat itu nomor 2. Yang pertama kali sebelum salat adalah asyhadu, aku bersaksi alla ilaha illallah, bahwa dia yang tak nampak itu ada. Dia ada, hanya saja aku yang lemah tak dapat melihatnya. Wa asyhadu, dan aku bersaksi anna Muhammadan, bahwa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jarakku dengan dia 14 abad, 1447 tahun yang lalu. Kalau dihitung dari hijrahnya, aku tak pernah melihat dia, tapi aku percaya bahwa dia adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita lihat manusia sudah terjebak pada aliran materialisme. Dia hanya percaya kalau dilihat CCTV. Dia hanya takut kalau dikontrol oleh polisi, tentara, KPK, BPK. Tapi kalau yang melihat itu adalah yang ghaib, Allah, maka dikatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dimanapun kau berada, maka dia bersama dengan kamu. Wa huwa as-sami', dia maha mendengar. Ma yalfizu min qawlin, tak keluar satu kata dari mulutmu illa ladaihi raqib, ada malaikat yang mengawasi
atid, malaikat amat sangat dekat. Inna alaikum lahafizin, bersama kamu ada malaikat-malaikat kiraman mulia, katibin, mencatat segala amal, zahir, batin. Ada yang zahir nampak, tapi ada yang batin tak nampak. Dalam lagu kebangsaan negara Republik Indonesia pun dinyatakan ada yang zahir, ada yang batin. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Badannya nampak, jiwa tak nampak. Oleh sebab itu, dalam ungkapan Idul Fitri pun orang berkata, mohon maaf zahir dan batin. Orang barat yang katanya tak percaya kepada yang batin itu pun, ketika mereka kecelakaan, mereka memberikan simbol SOS, save our soul. Soul artinya jiwa, soul artinya ruh. Selamatkan ruh kami, selamatkan nyawa kami. Mana nyawa itu? Ada orang pernah melihat nyawa. Oleh sebab itu, mereka yang ingkar itu sebenarnya sedang memanipulasi dirinya sendiri, sedang menipu suara hatinya bahwa dia percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita semua meninggalkan yang bekerja di kantor, meninggalkan tokonya, meninggalkan jualannya. Kenapa? Alhamdulillah, karena kita masih percaya kepada Allah. Kita masih percaya bahwa kita akan mati, dan setelah mati kita akan bangkit kembali, dan setelah itu kita akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatah, innahu huwal